Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, lembar kerja mahasiswa tentang listrik statis dan dinamis. Nama saya Rezi Saputra, saya asal dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, NIM 200.05140. Tanggal pelaksanaan 17 April 2021 sampai dengan selesai. Jam pelaksanaan jam 1 sampai dengan selesai. Baik, kegiatan pertama saya adalah jadwal pelaksanaannya. Yang pertama, download pad pada hari Jumat 16 April 2021. Kedua, membuat rangkaian lampu di aplikasi pad Sabtu 17 April 2021. Mengisi hasil rangkaian ke LKM Sabtu 17 April 2021. Membuat grafik dari data ke Excel Minggu 18 April 2021. Dan yang terakhir, presentasi Senin 19 April 2021. Baik, langsung saja kita masuk ke hasil pengamatan kegiatan pertama saya pada rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian dengan lampu tidak menyala. Bisa terlihat rangkaian pertama menyala dan tidak menyala. Yang kedua, arah elektron, yaitu arah yang berputar ke arah kiri dengan garis berwarna biru, dengan lampu yang menyala dan lampu tidak menyala. Dan yang ketiga, arah arus listrik berputar berlawanan dengan arah elektron, yaitu berputar sebelah kanan dengan garis berwarna merah. Yang ini adalah lampu dengan menyala dan ini yang tidak menyala. Baik, langsung saja ke hasil pengamatan kegiatan 2 saya. Pada rangkaian pertama atau rangkaian A, terlihat pada gambar dengan besar tegangan 9,0 V dan besar kuat arus 0,9 ampere. Dan rangkaian kedua atau rangkaian B dengan gambar seperti ini dengan besar tegangan 4,5 volt dan besar kuat arus 0,45 ampere. Dan rangkaian ketiga atau rangkaian C seperti gambar ini dengan besar tegangan 3,0 volt dan kuat arus 0,3 ampere. Dan yang terakhir rangkaian keempat atau rangkaian D seperti gambar ini dengan besar tegangan 1,5 volt dan kuat arus 0,15 ampere. Hasil pengamatan kegiatan 3 saya. Rangkaian yang pertama yaitu rangkaian seri seperti gambar ini dengan kuat arus 0,3 ampere dengan tegangan 9 volt dengan daya 22,7 W dengan rumus P sama dengan V dikali I 0,3 dikali 9. Dan energi dengan rumus V kali I kali T dapatlah 27 joule dan ini sama juga 54 joule. Hanya membedakannya 10 detik dan 20 detik. Oke, rangkaian kedua, rangkaian paralel dengan kuat arus 0,9 ampere dan tegangan 9 volt dan daya 8,1 W. Energi yang pertama 81 joule dan energi yang kedua 162 joule.
Dan rangkaian terakhir yaitu rangkaian paralel dengan 0,6 ampere kuat arusnya dan tegangannya 9 volt dengan daya 5,4 W dan energi yang pertama 54 joule dan energi yang kedua 108 joule. Baik, kita masuk ke diskusi. Pertanyaan yang pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Rangkaian listrik tertutup. Yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Menurut saya, hubungannya adalah bila arus listrik yang mengalir dan dialirkan pada alat elektronik dapat mengubah energi listrik menjadi energi lain. Oke, nomor 3, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Menurut saya, perbandingannya adalah jumlah pada tegangan yang digunakan lebih besar dibandingkan dengan kuat arus listrik karena tegangan yang menghubungkan dari baterai ke lampu tersebut. Oke, nomor 4. Jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat pengantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat pengantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Pertama-tama, kita harus menuliskan apa saja yang diketahui. Di sini ada Q-nya 0,6 dan T-nya itu 60 detik. Dan ditanya itu adalah arusnya, kuat arusnya. Dengan rumus I sama dengan Q per T, maka dapatlah 0,1 ampere. Oke, nomor 5, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Baiklah, di sini saya telah membuat hubungan antara besarnya tegangan dengan arus listrik. Garis berwarna hijau ini merupakan tegangan dan garis berwarna biru adalah arus listrik. Bisa dilihat. Oke, nomor 6. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungannya menurut saya antara tegangan dengan arus listrik adalah tegangan lebih dominan atau lebih besar dan kuat dibanding kuat arus listrik karena tegangan mengalirkan energi dari baterai hingga lampu dapat bercahaya. Oke, kita masuk nomor 7. Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus energi listrik. Oke, sini hubungan yang saya buat grafiknya, hubungan kuat arus listrik dengan energi listrik. Garis berwarna oranye merupakan kuat arus listrik dan garis berwarna coklat atau warna yang berbeda dengan warna ini itu energi listrik atau joule. Oke, nomor 8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Menurut saya hubungannya adalah energi listrik lebih kuat dibanding dengan kuat arus listrik. Tetapi sebelum mengetahui energi pada listrik, kuat arus listrik lebih diketahui dulu agar bisa melihat kuat arus listrik, agar bisa melihat energi listrik karena telah tercantum dalam rumus energi listrik. Oleh karena itu, arus listrik dan energi listrik saling berhubungan. Oke, nomor 9, sebuah heaters digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heaters menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang diperlukan oleh heaters tersebut. Baik, ini sudah saya cari. Pertama-tama wajib kita menulis apa saja yang diketahui. Setelah menulis apa yang saja diketahui, maka bisa kita simpulkan yang ditanya adalah W. Berhubung di sini yang diketahui adalah hambatannya 24 ohm, maka rumusnya adalah V sama dengan V pangkat 2 per R dikali T. Maka dapatlah 72.000 joule.
Oke, terakhir nomor 10, pada lampu pijar tertulis 220 volt atau 100 W. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18.00 sampai dengan 6.00 waktu Indonesia Barat, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Baik, ini setelah saya cari. Hal yang pertama adalah kita harus menulis apa saja yang diketahui, lalu yang ditanya itu biaya listrik. Langkah pertama, kita harus mencari energinya dengan rumus I sama dengan P dikali T. P-nya itu 100, I-nya itu 372. Dapatlah 37,2 kWh. Lalu kita langkah kedua mencari biaya listrik dengan rumus pemakaian atau kWh dikali tarifnya. Tarifnya itu setelah ada dalam soal itu 100, maka dapatlah 37,2 dikali 100 sama dengan 3.720 rupiah. Oke, kesimpulan yang saya dapat dari seluruh kegiatan ini adalah dari analisis saya, tegangan dan energi listrik lebih besar dibanding dengan kuot arus listrik karena tegangan yang menghubungkan dari baterai sehingga menghasilkan energi listrik dari baterai ke lampu sehingga dapat menyala. Oleh karena itu, kuot arus listrik hanya sebagai aliran listrik yang digunakan. Oke. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.